tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 15 Sa'ban. Orang menyebut sebagai nisfu Sa'ban, separuhnya Sa'ban. Untuk itu di antara kaum muslimin ada yang melakukan ritual-ritual khusus. Karena mengacu kepada sebuah hadis, yang hadis itu sebenarnya setelah diteliti hadis itu dhaif. Juga ada yang mengatakan perbuatan itu bid'ah dan seterusnya. Karena alasannya Nabi tidak pernah melakukan dan sebagainya. Itu kita tangguhkan karena solusinya adalah kembali kepada Quran. Kalau kita berbeda pendapat, rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebenarnya maknanya kalau sekarang sudah tanggal 15, itu berarti kurang lebih hampir 2 minggu kita sudah masuk bulan Ramadan, yang di dalamnya kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, semata-mata kita peruntukkan untuk Allah SWT. Nah, kemudian kenapa kita mau melakukan seperti itu? Pertanyaannya adalah, untuk apa kita berpuasa? Pertama, kita berpuasa ini karena sebuah kewajiban sebagai konsekuensi iman kita kepada Allah SWT. Karena dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana halnya diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa. Jadi ini kalau kita melihat ayat ini, endingnya kita itu sebenarnya diproses oleh Allah selama sebulan penuh supaya terbentuk karakter atau pribadi ketakwaan kita. Kalau begitu berarti itu adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita semua. Oleh karena itu puasa yang kita hadapi nanti insya Allah kita sambut dengan rasa gembira, rasa syukur. Sehingga walaupun kesulitan kayak apa, tapi itu adalah kemauannya Allah supaya kita jadi orang baik, jadi orang takwa, kasih sayang Allah. Maka akan kita hadapi puasa itu dengan legowo, dengan nikmat. Itu yang penting bagi kita. Hadirin rahimakumullah, bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang lain yang masih terkait dengan puasa adalah seperti sabda Rasulullah SAW tentang bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama berisi rahmah, 10 hari kedua berisi ampunan atau maghfirah, 10 hari ketiga berisi terhindarnya dari siksaan api neraka. Kita lihat sini secara lahiriah. Jadi secara lahiriah 3 proses tahapan itu terjadinya proses penyeimbangan kondisi kesehatan tubuh seseorang. Sebelum puasa kita cek asam urat kita, kolesterol kita, gula darah kita, dan SGOT atau SGPT. Ya. Kemudian 10 hari yang pertama, 10 hari pertama itu kondisi mengalami proses detoksifikasi alias penggelontoran racun. Ini secara fisiknya ya. Maka terjadi penurunan kadar kolesterol, asam urat, gula darah, SGOT, SGPT secara dramatis. Di saat proses detoksifikasi biasanya kondisi yang kurang mengenakan badan, lemes, pusing, bahkan demam ringan, kadang-kadang diare serta air kencing keruh. Itu pengaruh-pengaruh ke tubuh untuk awal-awal proses penggelontoran racun. Itu semua terjadi karena ada penggelontoran racun secara besar-besaran dalam tubuh kita. Setelah kita beradaptasi, gejala itu akan hilang sendiri.
Hadirin rahimakumullah, 10 hari yang kedua terkait dengan pengaruh terhadap fisik itu, penggelontoran racun tetap berjalan tapi dengan kecepatan yang lebih rendah. Bersamaan dengan detoksifikasi, kecepatan rendah itu mulai terjadi peremajaan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Pada hari ke-21, hasil lab memperlihatkan semua kadar kolesterol dan lain-lainnya menjadi normal. Ini salah satu pengaruh kepada fisik terkait dengan puasa. Jadi puasa itu luar biasa. Ya. Kemudian kita lihat 10 hari terakhir dari fisik tadi, kondisinya menuju pada keadaan seimbang, ada penurunan tinggi semakin rendah kecepatannya. Berat badan juga mengalami proses yang hampir sama. Itu tadi secara fisik. Kita lihat sekarang secara batiniah. Secara batiniah dapat dievaluasi dalam 3 tahap juga. 1, menggelontor berbagai penyakit hati. Misalnya suka berbohong, sering menipu, membenci, sulit memaafkan, serakah, sombong, riak, dan lain sebagainya. Ini semua jenis-jenis penyakit hati. Jika kita bisa mengatasi penyakit tersebut, maka dampaknya akan baik buat kebersihan dan kelembutan hati kita. Kita lihat sekarang 10 hari kedua dari sisi batania itu. Allah turunkan pengampunannya kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Ketika seseorang bisa mengendalikan untuk tidak berbuat jelek, tidak berkata buruk, tidak berpikiran jahat, maka sesungguhnya ia telah memperoleh ampunan dari Allah SWT, termasuk yang akan datang karena ia tidak berbuat dosa lagi. 10 hari yang ketiga, saat-saat Allah menurunkan nikmat. Selama 20 hari pertama ia mampu melatih dan membiasakan dirinya untuk tidak melakukan dosa yang membuat hati menjadi keruh dan mengeras. Ia akan memetik kenikmatan kalau kita mau jujur. Semua itu adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Diharapkan kita bisa menjadi takwa sekaligus kita menjadi sehat. Oleh karena itu, proses puasa ini harus kita jalani dengan benar, agar kita memperoleh apa yang menjadi tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu takwa. Kalau seseorang sudah dalam kondisi takwa, maka di mana saja mereka berada, Allah akan menurunkan barokahnya, baik dari langit maupun bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi konsep Quran itu sudah menjelaskan bencana-bencana alam terjadi itu karena dosanya manusia. Nah sekarang ini kemusyrikan merajalela, bencana juga merajalela. Boleh jadi ini terkait dengan itu juga. Nah solusinya sebenarnya adalah takwa itu, kembali kepada takwa, bertobat kembali kepada takwa. Nah sebaliknya kalau negeri itu baik pejabatnya ataupun rakyatnya banyak yang dolim, menghalangi manusia dari jalan Allah, memfitnah, membunuh pada orang yang tidak berhak dibunuh, dan lain-lain perbuatan yang melanggar syariat Allah, maka dari itu tentu akan terjadi banyak bencana. Wa makana rabbuka muhlikal qura, dan tidaklah Tuhan membinasakan suatu negeri hatta ya ba'asa fi ummiha rasulah,
Sehingga Allah mengutus di dalam ibu kotanya tadi seorang rasul. Yatlu alaihim, rasul itu membacakan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya zalim. Ini pernyataan Allah. Maka keberadaan orang beriman takwa itu penting. Akan memberikan kestabilan di dunia ini. Akan memancing barokah. Tapi ketika mereka itu melanggar aturan-aturan Allah itu juga akan memancing bencana. Ya, maka momen-momen menghadapi Ramadan ini penting untuk kita sambut dengan rasa harap, dengan rasa gembira, rasa senang. Ya. Itu adalah gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan datangnya bulan Ramadan sebentar lagi ini merupakan momen yang paling baik untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah puasa ini kita lakukan dengan penuh khusyuk, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.